Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. Aku menantikan Engkau ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini aku berdoa kepada Engkau Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah dosaku, Bapa, haleluya. Tuhan Yesus yang pengasih, haleluya. Selamatkan aku, Bapa, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman. Aku milik-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, sucikan hidupku, amin, haleluya. Ku selalu berharap padamu Tuhan Yesus, beri anugerah-Mu, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku padamu Yesus. Ku percaya padamu Bapa, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar, kabulkan doa kami semua anak-anak-Mu Bapa. Janganlah Tuhan lalui, pimpinlah hidupku, pimpin hidupku sepanjang hari Bapa. Tuhan pohon keselamatan, kesenanganku, amin, haleluya. Hanya padamu Tuhan Yesus ku berharap. Pimpinlah hidupku Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Oh Yesus, ampuni semua dosaku, kesalahanku, kekilapanku Bapa. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Bapakku, Engkau mendengar doa kami pagi hari ini Tuhan. Tuntunlah hidupku di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya hidupku menjadi perkenanan hati Engkau Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 4 Oktober 2022. Tema firman Tuhan pagi ini tentang Raja Ahasveros, Esther dan Haman yang jahat. Dan kemarin sudah saya terangkan, Esther minta kepada Mordekai dan kepada semua bangsa Yahudi untuk berpuasa 3 hari. Dan saya percaya pasti dengan doa. Karena pagi ini saya minta kepada Tuhan, Tuhan tuntun hidup kami. Renungan firman Tuhan dan Tuhan berikan pujian buat kita. Yesus, Yesus dengar doa kita. Karena pada waktu pagi ini saya mendapatkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kita menanti-nantikan pimpinan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita gagal. Di luar Yesus kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pentingnya kita sebelum kita beraktivitas, kita datang berserah total kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan pada waktu pagi ini. Tuhan, Engkau mendengar seruan doaku Tuhan. Dan Tuhan berfirman dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Amin. Persis yang didoakan oleh Esther. Esther minta kepada Mordekai pada waktu ingin menghadap raja. Karena Haman niat jahat akan membunuh Mordekai, akan membunuh bangsa Yahudi. Solusinya bagaimana? Karena Haman itu dekat dengan Raja Ahasveros. Oleh karena tidak ada jalan lain, Esther dan Mordekai ambil keputusan yang benar, berpuasa. Dan pasti saya percaya berdoa kepada Tuhan. Sebab di dalam aturan undang-undangan dalam kerajaan Ahasveros, orang kalau tidak dipanggil oleh Raja Ahasveros, kalau datang menghadap raja karena dasarnya bukan dipanggil, itu undang-undangnya dihukum mati, saudara. Kalau gitu secara manusia, Ratu Esther, dia takut karena undang-undangnya begitu. Kalau langsung menghadap tanpa dipanggil, apalagi kalau tidak meresponi, saudara. Ya, kalau meresponi, Raja Ahasveros akan mengeluarkan tongkat emas. Tangannya welcome, please, welcome, baru bisa masuk. Tapi kalau tidak, menurut undang-undang saudara baca di situ, kemarin sudah dibaca, ya, nanti Ratu Esther bisa mati itu, dihukum. Ya, buktinya Ratu Wasti waktu dipanggil, ya, tidak mau datang dia, ya, dihukum mati dia, dipecat, saudara.
Ya, oleh karena itu Esther memerintahkan untuk berpuasa dan berdoa. Dan ternyata tidak sia-sia. Ternyata doa dijawab sama Tuhan dengan berpuasa. Dan mari kita baca. Saat kita baca Esther pasal 5 ayat 1 sampai 14. Apa yang terjadi? Karena firman Tuhan berkata pagi ini bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Asal kita percaya sungguh-sungguh, melangkah dengan iman. Kan Tuhan berkata dalam Matius 21-22, setiap doa kita, kalau kita berdoa kepada Tuhan, harus doa juga dengan iman, saudara. Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja kami minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Kita berdoa dan kita berdoa iman kepada Yesus. Karena Yesus maha baik. Iman adalah bentuk respek kita kepada Tuhan. Dan kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Dan ikut menyenangkan hati Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Mari kita baca. Dalam kitab Esther pasal 5 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan berikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandang raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman mencitrakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak-anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Ayat 14 yang terakhir, lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tinggi 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Kitab Esther pasal 5 ayat 1 sampai 14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Lihat hasil nyata saudara. Di pasal yang keempat, pada waktu kemarin saudara saya terangkan firman Tuhan. Pada waktu Ratu Esther minta kepada Mordekai dan kepada seluruh bangsa Yahudi untuk menghadap Raja Ahasveros, itu tidak mudah. Ada punya perasaan takut karena ketentuan undang-undang seperti yang saya terangkan tadi.
Kalau ingin bertemu dengan raja tanpa diundang, itu tidak bisa ketemu raja. Kecuali kalau diundang. Kalau ini kan mendadak, so tidak diundang. Oleh karena itu, saya percaya Ratu Esther, dia berpuasa, dia minta supaya semuanya berpuasa, berdoa dan berpuasa. Seperti saya sudah bacakan kemarin di dalam Matius 17 ayat 21 kata Tuhan Yesus. Untuk menghadapi kasus ini tidak bisa tanpa doa dan puasa. Apabila kita menghadapi pergumulan-pergumulan berat, pergumulan yang begitu berat dalam hidup ini, firman Tuhan katakan, mari berdoa dan puasa. Ternyata Tuhan jawab, saudara. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Matius 21 ayat 22 tadi sudah saya katakan, apapun permintaan kita, dengan yakin kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawabnya. Dan ternyata Esther melangkah dengan iman. Dia berpuasa kepada Tuhan, dan saya percaya berdoa. Seluruh bangsa saya berdoa. Sampai kalau nanti tidak ada respon, saudara, ini nanti akan dibunuh loh bangsa Yahudi, saudara, oleh niat jahat dari Haman. Ya, karena itu komitmen dari Haman dan komitmen Raja Ahasuerus yang betul-betul membela di balik ya kekuasaan Haman. Tetapi di atas segala-galanya kita andalkan Tuhan yang punya kuasa di atas segala. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tidak ada, saudara. Oleh itu Ratu Esther percaya melangkah dengan iman bersama Mordekai. Ayo kita berdoa. Memang kata berdoa tidak ada di situ, tapi saya percaya karena perintah dari Ratu Esther, dia minta puasa 3 hari. Dan biasanya pasti puasa diiring juga dengan doa. Tapi oleh itu mari kehidupan kita sama-sama menghadapi setiap pergumulan. Mari apapun kita andalkan Tuhan. Kita andalkan dengan doa puasa. Ternyata dengan hasil doa puasa, pada waktu Ratu Esther nekat, saudara, tanpa dipanggil. Dia yang kelima tadi. Ya, pada waktu hari yang ketiga Ratu Esther mengenakan pakaian ratu ayat 1. Lalu berdiri di depan pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersama di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana. Ketika raja melihat Ratu Esther datang, langsung mengulurkan berkenana. Di ayat yang kedua, ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja meluruskan tongkat emas yang ada di tangan ke arah Esther. Haleluya, puji Tuhan. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Berarti hasil dengan doa puasa, mujizat Tuhan nyata. Oh, dahsyat. Kita mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan pagi ini. Bahwa di dalam Yesus, dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Menurut Esther secara manusia, menurut undang-undang ketentuan, kalau menghadap Raja Ahasuerus, kalau tidak dipanggil, itu resiko besar. Raja bisa perintahkan, Raja Ahasuerus bisa perintahkan dibunuh, saudara. Itu ketentuan undang-undang. Tapi kenyataannya bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ini pentingnya kita. Harap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Maka kalau andalkan Tuhan, ternyata respon dari Raja Ahasuerus, please welcome Esther. Apa yang kami minta? Bahkan Raja berkata, setengah kerajaan sekalipun akan berikan kepadamu. Tamai, saudara lihat ini. Ya. Raja berkata di ayat ketiga, tanya Raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan berikan kepadamu. Luar biasa respon positif. Ini karena kuasa Tuhan. Dan ternyata kuasa Tuhan, kesempatan dari Esther. Minta, Raja kalau berkenan, aku minta supaya Raja bersama Haman datang kembali besok untuk adakan perjamuan kembali. Dan ternyata respon dari semua, oke, boleh besok. Dan ternyata besok, mari kita lihat, baca pasal yang ke-6, itu kita besok. Kita lihat episode berikutnya. Dan mari kita melihat ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena ini penyertaan Tuhan, saudara. Sebagai terakhir, mari kita senantiasa andalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Seperti tertulis di dalam Yeremia pasal 7 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini bukti nyata. Kenyataannya tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kita lihat besok apa yang terjadi.
Apakah benar Raja Ahasuerus welcome kepada Esther atau bagaimana? Lihat, tapi janji Tuhan sudah terbukti pada waktu Ratu Esther sudah berdoa, berharap, berpuasa. Ternyata respon dari Raja Ahasuerus, please welcome. Sampai berkata, setengah dari kerajaan sekalipun aku berikan kepadamu. Apalagi ternyata Esther minta besok mau lagi ke perjamuan, yaitu nurut saudara Raja Ahasuerus bersama Haman. Bahkan bangga Haman, dia pikir, wah, kalau saudara baca tadi, wah, tidak diundang yang lain, aku yang diundang, besok akan datang. Bahkan dia punya rencana jahat, saudara, melalui istrinya, supaya pasang tiang, supaya besoknya Mordekai rencana itu akan dibunuh, disula di tiang itu. Coba kita lihat besok. Atau mari, kata firman Tuhan berkata tadi, diberkatilah orang berharap dan mengenal Tuhan. Mari pagi ini, apa menjadi pergumulan Bapak Ibu? Apa menjadi persoalan kita? Bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Yang penting mari respon kita, taruhlah pengharapan kita kepada Yesus. Dunia tidak memberikan solusi, tapi Yesus memberikan solusi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang biasa, dan di dalam nama Yesus pasti ada jalan keluar. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu. Tuhan kirimkan berkat hari ini. Berilah berkat-Mu. Amin. Terima berkat Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku. Tuhan jawab setiap doa kita. Serahkanlah seluruh hidup kepada Yesus. Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa berjaga dan berdoa sebelum berangkat ke kantor. Berdoa terlebih dahulu, datang berharap kepada Tuhan Yesus, karena diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Esther mujizat, demikian juga kita alami mujizat penyertaan Tuhan dan hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.